hadir di tengah-tengah kami pada siang ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar yang boleh kami sembah pada pagi ini Tuhan. Amin. Kami percaya Kau senantiasa boleh menganugerahkan kepada kami Amin. apa yang baik yang sudah Tuhan rancangkan untuk hidup kami Tuhan. Amin. Engkau tanamkan, Kau berikan bagi kami. Kau percayakan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan kami hanya kepada Engkau. Kau yang layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami mau siap mendengarkan firman. Amin. Silakan duduk saudaraku, salam. Ini ibadah gabungan The Next Generation, anak-anak muda kita, anak-anak mahasiswa kita, para pemuda gabung dengan ibadah umum pada pagi ini. Nanti sore sudah sampai kepada kita informasi bahwa Natal gabungan akan diadakan di tempat ini. Teman-teman yang bisa hadir dalam ibadah pada hari ini tentu pasti sudah siap untuk menghadapi Natal nanti. Kawan kita yang belum hadir mungkin lagi ada persiapan. Ada yang masih mungkin di mall, masih mau beli baju, ada yang mau siapkan kado, ada yang mau siapkan lain-lain. Tidak apa-apa. Nah, saudara-saudara yang ada siap di tempat ini yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan pada pagi ini bukan satu rutinitas atau bukan supaya ada hari Minggu harus ada ibadah, bukan. Karena memang setiap saat kalau bisa kita mau ciptakan bahwa hari-hari itu adalah hari-hari untuk memuji Tuhan. Amin Pak Ketua Natal. Kalau Pak Ketua Natal sudah senyum berarti uang Natal, semua kebutuhan Natal sudah terpenuhi. Maksudnya siapa yang belum memberikan nanti berikan gitu dia, ya. Senyumnya itu maknanya dua, dia gini ya katanya. Tapi kita percaya bukan arahan kita kepada materi acara nanti, tapi sungguh lihat temanya nanti itu sungguh luar biasa. Di dalam akhir tahun ini Tuhan ingatkan kita, ya, dengan tema Bapamu pemilik segala sesuatu dan alam semesta ini. Di penghujung tahun ini Tuhan mau ingatkan kembali bahwa Allah lah pemilik hidup ini, Allah lah pemilik bumi ini, Allah lah pemilik hidup kita. Itu yang mau Dia ingatkan sama kita. Menyongsong tahun 2024 masuk ke dalam 2025, Tuhan tetap mau ingatkan kita. Bukan organisasi kita yang memiliki segala hal, bukan negara kita yang memiliki segala hal, bukan negara adidaya yang memiliki semua dunia ini, tapi dikatakan bahwa Bapamu pemilik segala sesuatu dan alam semesta ini. Amin. Kalau kita bilang Dia pemilik segala sesuatu, Pastor, Pak Peter, mobil yang di rumahku itu atas nama aku loh, bukan nama Tuhan Yesus. Sertifikat rumah itu atas nama aku pemiliknya. Oke, kita pemilik di dunia ini, tapi kata Tuhan itu milikku. Kapan mau ku kasih, kapan mau ku cabut, itu urusanku, kata Tuhan. Itulah otoritas Allah. Demikian juga hidup kita. Kita bilang kita makan suplemen vitamin ini, vitamin itu, kata Tuhan cukup, waktumu selesai. Kau mau ku panggil, kata Tuhan. Selesai enggak? Selesai. Mau berapa ratus hektar lahan sawit kita, mau berapa miliar tabungan kita, mau ndak ada pun milik kita. Kalau kata Tuhan, habis waktunya, balik sama aku, kata Tuhan. Kita balik. Tinggal semuanya itu, sertifikat itu. Tinggal semua tabungan kita itu. Tinggal sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita itu. Tinggal semuanya. Tuhan sedang ingatkan kita bahwa Allah berkuasa. Bapamu pemilik. Diingatkan sama kita. Bapa kita pemilik semuanya itu. Saya akan bacakan bagi kita, atau sama-sama kita baca dalam Ulangan 10 ayat 14. Ulangan 10 ayat 14 dikatakan, tolong ditampilkan, ya. Ulangan 10 ayat 14. Sama-sama kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit
bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ditekankan di sini, di ayat pertama dikatakan sesungguhnya. Kenapa? Ada orang yang silap, kata orang Medan, silap kata orang Medan, keliru atau lupa kata orang ya. Ada orang yang lupa bahwa sebenarnya Allah lah yang memiliki langit, bumi dan segala isinya. Ada yang bukan lupa, tapi ya tidak terlalu peduli. Tapi pagi ini dikatakan sesungguhnya, walaupun kau sebelum ini beranggapan bahwa itu semuanya ya oke punya Tuhan, ya sudahlah, ya sudah. Kita bilang, tidak. Pagi ini Tuhan mau ingatkan kepada kita, sesungguhnya Tuhan Allah mula yang punya langit, Tuhan Allah mula yang punya bumi dan segala isinya. Ini statement Tuhan, bukan statement para ahli. Bukan profesor yang mengatakan ini. Tapi Allah kita yang bilang bahwa sesungguhnya semua bumi dan apa yang ada di dalamnya itu punya aku. Nanti kita lihat kenapa Tuhan harus proklamirkan ini, ingatkan ini. Karena ada banyak kita yang sudah lupa bahwa semuanya ini adalah punyanya Tuhan. Kita kira itu punya warisan marga kita. Kita kira ini adalah punya gereja kita. Tapi kata Tuhan, semuanya itu punyaku. Kira-kira begitu dia. Kita lihat satu lagi, di Mazmur 24 ayat 1. Tolong ditampilkan di slide, bantu. Mazmur 24 ayat 1. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Mazmur Daud, ulangi, 1, 2, 3. Mazmur 24 ayat 1. Di dalam Mazmur juga ditekankan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau udah dikatakan segalanya, enggak ada lagi. Semut ada enggak di dalamnya? Ada. Itu semuanya punya Tuhan. Oleh karena itu enggak ada dari kita yang bisa mengklaim bahwa itu punya saya. Itu kan hasil jeripaya saya. Harta yang saya kumpul itu kan jeripaya dan strategi saya. Akibat relasi saya dengan orang lain. Kita tidak bisa lagi mengklaim itu adalah upaya kita. Tapi kita bisa bilang bahwa itu adalah punya Tuhan yang dititipkan kepada saya. Demikian juga anak kita. Tidak bisa kita bilang, anakku itu kan aku yang melahirkan. Bertarung aku melahirkan dia sampai hidup di dunia ini. Maka dia punya aku, cita-citanya adalah aku. Masa depan dia aku, jodohnya pun harus aku yang tentukan. Tidak, dia punya Allah, dititipkan lewat kita. Jadi anak-anak kita itu pun adalah, anak-anak yud-yud kita ini, ya, ini punyanya Tuhan. Oleh karena itu, kita mau kasih tahu sama Tuhan, Tuhan ini adalah punyamu. Kita akui dengan mulut kita, bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya itu. Apa yang ada di bumi? Di bumi ada manusia, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada benda-benda. Semuanya itu punya Tuhan. Nah, kepemilikan Tuhan ini ditunjukkannya bahwa ada awalnya. Mari kita lihat di Kisah Rasul 17 ayat 24. Kisah Rasul 17 ayat 24. Saya yang baca, ya. Saudara mendengar saja. Kisah Rasul 17 ayat 24, demikian firman Tuhan. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ditekankan di sini, Allah yang telah menjadikan. Tadi dikatakan dia Allah yang memiliki. Ternyata milik dia itu adalah ciptaannya sendiri. Dia telah menjadikan bumi. Jadi segala sesuatu, tadi Pak Nixon bilang, dari tidak ada menjadi ada, itu Tuhan yang siapkan. Itu Tuhan yang menciptakan. Percaya kita? Amin? Amin? Nah kalau kita lihat, coba.
munculnya manusia dalam rahim seorang ibu. Cairan pria, cairan wanita, ya, berupa cairan bersatu, terjadi ovum, pertumbuhan di sini, di janin. Ini sesuatu yang ajaib sebenarnya. Manusia pertama diciptakan dari debu dan tanah, muncul Adam. Hawa bukan lagi pakai begitu, diambil dari rusuknya Adam. Peter lahir dari mana? Dari Pak Tom dengan Ibu Tiarma gitu loh. Itu nama bapak dan ibu saya gitu. Ya. Jadi Peter. Nah, kita juga begitu. Tapi semuanya itu dirancangkan Allah, itu ciptaanku. Tapi caranya aku bikin sesukaku, kata Tuhan. Begitulah otoritasnya Allah. Dia mau ciptakan kita seperti yang dia mau. Nah, demikian juga yang tidak ada. Bumi tadinya dikatakan kan bumi itu kosong. Roh Allah melayang-layang di hadapannya, dia gelap. Lalu apa? Lalu dikatakan hari pertama dia ciptakan ini, hari kedua dia ciptakan ini, hari ketiga ini diciptakan. Kan dijelaskan sama kita bahwa yang karya Tuhan itu dia yang menciptakan. Dari enggak ada apa-apa, sekarang jadi sesuatu. Jadi segala sesuatu yang tidak ada bisa dibuat Tuhan menjadi ada. Sesuatu yang rusak bisa diperbaiki Tuhan. Sedangkan mencipta dia bisa. Apalagi memperbaiki yang rusak. Tapi pengalaman kawan-kawan kita yang mendahului kita punya testimoni. Kalau sudah penyakit ini diderita, nggak ada lagi obatnya kawan. Itu tinggal menunggu mati. Itu testimoni orang. Tapi Tuhan bilang di sini bahwa aku bisa memperbaikinya itu. Kadangkala kita gentar juga. Tapi sudah kutunggu sebulan, 2 bulan, nggak berubah-berubah, nggak ada terjadi perubahan apa-apa. Lalu di mana ini Tuhan? Apa ini sekedar firman atau memang ini bisa terjadi? Kalau orang sudah cuci darah sampai 4, 5, 10, 20 kali tinggal menunggu saja, matilah itu, tidak bisa lagi. Sembuh pankreasnya nggak bisa lagi, sembuh ginjalnya nggak bisa lagi. Kalau itu yang terjadi, nggak ada guna firman Tuhan. Tapi Tuhan katakan, aku Allah pencipta. Amin. Sulit kalau kita sulit memang mau mempercayainya. Mudah, enggak semudah bisa kita bilang. Tapi Tuhan sedang menyediakan fasilitas ini. Aku pemilik semuanya itu, kata Tuhan. Nah, tinggal keberanian kita. Apa kita hanyut dalam kesusahan kita, hanyut dalam segala keadaan kita, sehingga kita tidak berdaya lagi. Sudah putus semuanya. Enggak ada lagi, tabungan habis, kandas, ekonomi aku habis, bisnisku berantakan, habis, enggak ada masa depan. Kata Tuhan bukan, aku pemilik semuanya itu. Maksud Tuhan apa sebenarnya? Mau pamer Tuhan sama kita, bilang aku yang punya itu gitu loh. Ya? Kalau ada seorang orang kaya di sini, aku yang punya lahan 70.000 hektar itu. Tahu kalian kan? Oke, dia bisanya untuk pamer. Tapi Tuhan bukan mau pamer saja sama kita. Dia mau meyakinkan kita, aku punya semuanya itu. Aku punya semuanya itu. Terus kalau kita ditunggunya berespon seperti apa? Raja Bolkiah itu banyak sekali emasnya. Kita hanya, mau tahu kok orang kaya di dunia ini? Sultan Bolkiah itu kita bilang. Kita ikut memproklamirkan dia hebat. Terus kehebatan dia untuk apa di kita? Tapi Tuhan bilang bahwa dia yang punya bumi segala sesuatu. Saya takjub melihatnya. Waktu mempersiapkan ini saya lihat. Tuhan cerita soal bumi. Bumi itu salah satu planet. Planet, itu pelajaran SD dulu. Ya. Ada Merkurius, Venus, bumi, apa lagi? Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Gitu ya. Gitu ya Mithiu ya, jago sih Mithiu itu. Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, bukan John Peter, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Tapi Tuhan konsen di sini bumi. Dia cerita bumi. Ya, manusia di bumi, ini konsen Tuhan pada ini.
Di Alkitab belum dibilang bahwa manusia yang tinggal di planet Mars. Nggak tahu nanti kalau ada penyataan Tuhan di kemudian hari. Tapi dia cerita soal bumi, salah satu planet. Ya, tapi semua planet-planet itu dan bintang-bintang itu semua ciptaan dia. Matahari itu punya dia. Sebenarnya kita terkagum-kagum harusnya. Kalau hari ini ada jam 10 pagi hari ini, besok akan ada lagi jam 10 pagi gitu loh. Pagi juga dia, terang dia. Kan gitu dia, tiap hari muter dia konsisten 24 jam. Lalu kita bilang, ya itu kan sudah itu jamnya. Enggak, ada yang menciptakan itu. Kenapa dia bisa hari ini ada pagi, besok ada pagi lagi? Jalan lagi dia seminggu, sebulan, setahun. Kenapa ada seperti itu? Tuhan aturkan itu supaya tertib kehidupan manusia. Amin. Di situ harusnya kita udah kagum melihat Tuhan. Ya, nggak pernah ngisi bensin, nggak pernah mengisi pertalite bumi itu, jalan terus dia. Jantung kita pun begitu, bisa terus mompa-mompa gini. Nggak ada isi apa? Ada yang makan martabak, terisi juga dia terus. Ada juga makan steak, begitu juga dia terus gitu loh. Ya, ada yang puasa 2 hari 2 malam, jalan terus dia juga gitu loh. Kecuali tidak makan-makan 40 hari baru dia berhenti ya, gitu ya. Begitu kita diajarin, itu terjadi. Pembuluh darah kita pun dari ujung ini sampai ke kepala kita jalan terus. Itu siapa bikin? Itu Allah yang punya kita. Dia besar sekali. Sebenarnya takjublah kita atas apa yang sedang Tuhan tunjukkan di dalam masa-masa kita. Lalu apa? Lalu dia bikin. Itu sementara saja kawan. Penting kau selama kau di dunia, kau tahu semua itu punyaku. Di dalam Kisah tadi 17 dikatakan, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Bangsa Israel pernah terkecoh. Pada saat mereka di padang gurun, mereka dengan kehidupan mereka tidak puas dengan pemerintahan Tuhan, tidak puas dengan apa yang mau Tuhan berlakukan atas hidup mereka. Akhirnya apa mereka? Karena mereka punya, ya mungkin kita harus punya bikin Allah sendirilah. Emas mungkin di situ adalah logam mulia yang dianggap bahwa hal yang berharga. Dia bikin bentukan Allah patung lembu emas. Bukan patung dari tanah liat. Kalau tanah liat orang bilang, tanah liat kata orang. Bukan dari kayu, tapi dari emas supaya orang terpukau. Dan banyak orang Israel mengatakan bahwa inilah Allah yang harus kita sembah katanya. Teralihkan pikiran dia dari masalah-masalah yang ada di dunia ini, melihat inilah yang lebih berharga. Orang hari-hari ini sudah mulai ada dialihkan, saking sulitnya hidup ini, dia melihat bahwa materilah yang harus diperjuangkan. Lupa bahwa semuanya itu punya Allah. Allah yang menyediakan itu, Dia yang punya itu. Aku mau bikin ada, mau bikin tidak ada, mau ku rusak, mau ku ambil, ya, mau ku berikan. Masa iya Tuhan baru keluarga menantikan anak 7 tahun ditunggunya Tuhan. Anak itu Tuhan udah umur 2 tahun, meninggal. Nggak habis di pikiran orang. 7 tahun ditunggu-tunggu, lalu lahir seorang anak, 2 tahun umurnya meninggal. Apa akibatnya? Ketika orang tidak tahu bahwa semuanya itu adalah atas kuasa Allah, dia bisa jadi miring atau miring lah. Nggak ngerti aku Tuhan ini. Kan begitu dia. Kejam kali Tuhan ini. Aku yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa yang ada di rumahku? Nggak ada apa-apanya katanya. Protes dia. Didengar iblis. Memang iya kata iblis. Sekali-sekalinya dengan Tuhan itu nggak usah kok terlalu serius dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kita bilang kerja keraslah yang membuat kita menjadi sukses. Masuk dia. Iblis mulai karena kerja keras, bukan karena karya Allah. Akhirnya kita menjadi silau, tidak lagi melihat, tidak lagi mempercayai bahwa Allah lah yang punya segala sesuatu. Nah tadi saya katakan bahwa Allah itu bukan mau pamer-pameran. Ya. Dia mau katakan bahwa
aku ciptakan manusia itu adalah milikku. Kutempatkan di bumi. Ya, kita cerita di bumi. Ini hari ini kan kita cerita di bumi. Untuk apa? Ketika dia menciptakan segala sesuatu itu, dia ingin ada satu kemuliaan dia muncul di situ. Kehebatan dia muncul di situ, di atas ciptaannya. Kemegahan dia muncul di situ. Nampak bahwa dia yang berkuasa. Kau lahirkan anak ke bumi ini, itu bukan kehebatanmu. Itu karena karya Tuhan. Allah yang menciptakan anak itu. Melalui kita, melalui proses yang sudah dia buat. Jadi semua aturan main, semua proses itu Tuhan tentukan. Itu sebabnya dijanin kenapa harus 9 bulan. Kenapa enggak 2 minggu aja. Jadi anak, enggak bisa. Kata Tuhan 9 bulan. Ya, itu untuk manusia. Terus kenapa kucing 4 bulan? Kenapa? Gak usah kita persoalkan itu. Itulah aturan main yang Allah buat gitu loh. Itu yang harus kita jalani. Gak usah kita protes, anjing gak sebegitu 9 bulan lah. Berat kali 9 bulan dibawa, gak usah. Yang Tuhan katakan, aku punya kuasa, aku punya itu. Apapun kau hari ini, aku yang punya engkau, kata Tuhan. Apapun yang kau punya hari ini, itu punya aku, kata Tuhan. Kesehatan yang kau miliki hari ini, itu bukan punya kau, itu punya Tuhan. Ya, apapun yang kau miliki hari ini, itu punya Tuhan. Lalu, apa keinginan kita sama Tuhan? Ketika kata Tuhan, semuanya itu punya aku, kata Tuhan, aku mau melalui kau, namaku ditinggikan, namaku dimuliakan, namaku diagungkan, dan kuasaku kelihatan melalui engkau. Itu yang mau Tuhan inginkan selama hidup kita di bumi ini. Itu aja. Mau kerja keras kita, mau apa kita, dipercayakan segala sesuatu. Melalui itu aku pengen, kata Tuhan, kuasaku nyata di dalam hidupmu. Kemuliaanku kelihatan di situ. Kehormatanku kelihatan di situ. Nah, kalau itu yang terjadi, kita tinggal menunggu kasih karunia demi kasih karunia boleh Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan bukan mau pamer-pamer tanpa alasan. Ketika dia katakan akulah yang punya bumi dan segala isinya. Mari lihat di dalam Matius 11 ayat 28. Tolong bantu kita baca sama-sama. Matius 11 ayat 28. Matius 11 ayat 28. Ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena dia punya segala sesuatu. Di dia semuanya lengkap apa yang kau butuhkan. Dia nawarkan sama kita, marilah. Ada ajakan Tuhan. Kadang orang gak percaya ada ajakan Tuhan. Ah, itu kan firman. Iyalah, itu firman Tuhan. Kata Tuhan hari ini. Ada keberadaanku hari ini, lalu kutawarkan sama umat ciptaanku. Kepada kita manusia, marilah kepadaku. Kita ada yang kadang-kadang merespon. Karena kita, aduh aku ini orang berdosa. Akulah yang tahu keadaan rohaniku. Tidak layak aku Tuhan, kita bilang. Padahal Tuhan bilang, kau layak, marilah. Bukan dibilang, hei kau orang-orang yang layak. Hei kau para aser-aser GKKD, marilah. Tidak terbatas kepada itu. Tapi kepada kita semua dikatakan, marilah. Siapa aja yang letih lesu. Orang letih lesu ada yang karena kurang makan, kurang vitamin, kurang uang, ada yang karena banyak persoalan. Ini kepada kita. Ya. Kalau kau kurang, kalau kau letih lesu, kau berbeban berat. Kenapa? Karena kita, ekonomi kita kelihatannya sulit sekali. Kebutuhan kita dengan pendapatan kita gak seimbang. Ini firman untuk kita. Ketika kita rasanya masih berkekurangan terus, rasanya kita sakit terus, sakit sembuh, sembuh sakit, sakit sembuh, sembuh sakit gitu. Ya? Nah itu pada kita ini. Marilah kata Tuhan, bukan saya yang manggil. Tuhan bilang, dia punya segala sesuatu, dia punya resep segala sesuatu, dia mampu membuat sesuatu. Dikatakannya, marilah kepadaku. Keberanian kita ini dibutuhkan.
Ketika kita tidak berani karena kita yang mengukur kemampuan kita. Karena kita yang melihat, menilai keadaan rohani kita. Menganggap kita tidak layak. Padahal Tuhan bilang, aku bukan melihat kau layak atau tidak. Tapi kau percaya ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Mau ku apa? Mau ku tatar kau? Bukan, kata Tuhan. Aku mau memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan ekonomi, kelegaan kesehatan, kelegaan cita-cita, kelegaan rencana-rencana di depan. Kekhawatiran-kekhawatiran kita, dia mau ambil itu. Ketika dia bilang marilah kepadaku, ini respon kita yang dibutuhkan Tuhan. Bukan kehebatan kita, bukan keberadaan kita. Bukan sebanyak mana kau menganggap kau rohani. Tidak begitu. Tapi Tuhan sedang nunggu. Siapa yang mau datang? Itu sebabnya orang-orang yang sukses di dalam Tuhan ini kuat. Ketika dia berbuat dosa, dia tinggal bilang, aku harus diampuni. Minta ampun sama Tuhan. Ya? Jadi jangan ratapi itu. Udah aku menyesal, kemarin aku bikin dosa, begini itu. Ya aduh susah aku. Kita salahkan diri kita. Tuhan bilang sekejap itu bisa. Sekarang persoalannya, kau mau enggak perbaharui iman percaya kau. Pikiran kita mempercayai karena dia punya segala sesuatu. Lalu aku butuh segala sesuatu. Tuhan sudah kasih tawaran, marilah kepadaku, hai yang letih lesu. Letih lesu karena apa? Karena kesehatanku kurang bagus. Karena keuanganku kurang bagus. Karena pasangan hidupku belum ada. Aku letih lesu terus. Kenapa? Pekerjaanku belum ada. Karena sekolahku belum beres, bapakku gak punya kemampuan apa-apa. Ini saatnya, kata Tuhan, mari kepadaku hai yang letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Tuhan janjikan, karena dia punya segala sesuatu, dia mau beri kelegaan kepada kita. Malah ditawarkan sama kita, di dalam Filipi 4 ayat 6, saya yang bacakan. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, digaranti sama kita. Tuhan tahu bahwa manusia ini suka khawatir. Kenapa? Karena apa yang diharapkannya tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Dia berharap dia makmur tapi nggak ada upayanya, nggak ada kemampuan dia memakmurkan dia. Akhirnya kita khawatir. Karena banyaknya informasi di media massa bilang bahwa 200 alumni ITB diwisuda Sabtu yang lalu. Yang dari ITB makin kecut. 200 sarjana baru dari sana. Aku ini dari universitas biasa, masih dapat nggak aku pekerjaan, kita bilang. Ditawarkan oleh iblis, ada kekhawatiran di situ. Kenapa? Antara kenyataan dan harapan itu tidak sesuai. Mulai kita ditakut-takuti oleh media massa. Ketika kita merasa keanehan dalam tubuh kita, yang kita cari Google. Di Google dibilang apa? Penyakit ini sangat berbahaya dan bisa mengancam jiwa kita. Aduh, kita bilang gitu. Itu yang kita percayai. Tapi firman bilang, datang sama aku, gak terlalu mau kita. Tapi Google ini yang malah membuat kita makin khawatir, ini yang lebih kita percayai. Ini tabiat kita yang gak mau percaya sama Tuhan. Kata Tuhan, aku punya segalanya, Peter, kata Tuhan. Datang kau, oke persoalan kita ada, silih berganti, gak apa-apa. Tuhan gak pernah janjikan bahwa kita tidak mengalami masalah. Tapi dia janjikan akan ada jalan keluar dari setiap masalahmu. Amin. Segala pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada kau saat kau dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga dia akan mengapai? Dia akan menanggungnya. Itu di Korintus 10 ayat 13. Ya. Itu digaranti Tuhan. Jadi kita di dalam hidup ini enggak pernah dibilangnya semuanya itu indah. Semua berjalan mulus, kebutuhan kau akan terpenuhi. Tidak. Itu ada. Tapi Tuhan bilang, aku ada di situ. Tapi kau harus omongkan sama aku. Kau harus akui dengan mulutmu. Kau lakukan dengan tindakanmu. Kau akui bahwa aku adalah Allah pencipta. Roma 9 ayat 28. Ini yang harus menjadi kepercayaan kita, ya. Kita baca sama-sama. Roma 9 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan
Di sini bukan sempurna dan melihat situasi sesuai dengan persyaratan, enggak ada. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, enggak ada. Ya. Sempurna dan segera, menurut Tuhan segera itu urusan Tuhan. Tapi terjemahan saya, segera itu adalah seketika. Seketika apa? Seketika kita siap untuk itu. Tuhan berikan kepada kita kebebasan untuk menentukan sikap untuk hidup kita. Dia tidak pernah maksa. Kalau kau hari ini tidak mau dengar firman Tuhan, itu urusanmu. Tapi sekarang Tuhan sedang kasih, mari. Kalau kau bilang, enggak lah, tunggulah dulu akhir tahun ini. 2025 lah aku perbaiki katanya. Ya 2025 lah kita lihat. Tapi kata-kata Tuhan, sempurna dan segera. Semua yang sudah difirmankannya, semua yang sudah dijanjikannya, itu digarantinya. Kulakukan dengan sempurna dan segera. Ini yang harus kita aminkan. Sehingga kita bisa menatap, melihat, menantikan kasih karunia demi kasih karunia boleh terjadi atas hidup kita. Supaya apa? Supaya melalui semuanya itu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Melalui siapa? Melalui saya. Saya pun enak berjalan di dunia. Saya tidak merasa bahwa itu milik saya karena itu anugerah Tuhan. Maka saya tidak pernah akan sombong. Tapi nama Tuhan ditinggikan melalui semuanya itu. Tawaran Tuhan hari ini dikatakan, Bapa kita yang punya segala sesuatu. Bukan mau pamer dia, tapi dia mau bilang, aku mampu, aku bisa semuanya itu. Tapi mari datang sama aku, sampaikan sama aku, percayai sama aku. Maka aku akan menganugerahkan itu kepada jemaatnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Sampaikan di tempat dudukmu apa yang kau ingin sampaikan kepada Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kebesarannya. Bahwa dia yang punya langit, bumi dan segala isinya. Dia pemilik hidup kita. Hidup kita ini pun punya dia. Dia peduli atas kesehatan kita. Dia peduli atas ekonomi kita. Dia peduli atas masa depan kita. Apapun keadaan kita hari ini, buat dia tidak peduli. Tapi ketika kita mau datang pada tawaran dia, kita berkesempatan untuk melihat segala yang baik yang sudah difirman Tuhan, itu mau dilakukan Tuhan sempurna dan segera. Sampaikan keinginanmu dalam doamu pada pagi ini. Pencipta hidupku, pemelihara jiwa.